Sepanjang era monarki modern, sepertinya belum ada yang menandingi royal wedding Pangeran Charles dengan Putri Diana. Bayangkan saja, pernikahan mereka disiarkan secara langsung oleh berbagai stasiun televisi secara global. Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, tak kurang dari 750 juta pasang mata menyaksikan upacara pernikahan mereka melalui layar kaca. Tak heran bila banyak yang menyebutkan bahwa pernikahan Diana Charles sebagai royal wedding abad ini. Sampai-sampai, banyak pula yang menyebut sebagai pernikahan negeri dongeng. Wajar pula kiranya sampai disebut demikian. Pasalnya, publik sudah terlanjur larut dalam narasi yang dikembangkan oleh media mainstream kala itu yang menyebut Diana Charles adalah pasangan cinta sejati. Sampai-sampai, pasangan calon raja dan ratu Inggris ini dijadikan sebagai rujukan pasangan kekasih di era 80-an. Tapi, siapa yang pernah menyangka jika sejatinya banyak masalah yang menggerogoti rumah tangga mereka. Dan publik baru mengetahuinya belakangan. Bahkan, gara-gara berbagai masalah tersebut, Putri Diana sampai merasa seperti hidup di neraka hingga membuatnya sempat nekat mau bunuh diri. Neraka itu sudah dirasakan Putri Diana sejak sebelum menikah dengan Pangeran Charles. Di hari-hari menjelang pernikahannya dengan putra mahkota kerajaan Inggris itu, hati Putri Diana sudah tersakiti. Padahal, saat itu Diana sudah menyerahkan hatinya hanya untuk Charles. Saat mengumumkan pertunangan mereka pada Februari 1981, seorang fotografer bertanya, "Apakah kalian saling jatuh cinta?" Diana menjawab ya dengan tegas. Tapi, jawaban Charles justru mengembang. "Begitulah, apapun maksudnya jatuh cinta itu," ujar Charles menjawab pertanyaan fotografer tersebut, seperti dikutip "Hai Bunda." Meski demikian, akhirnya mereka pun menikah di St. Paul's Cathedral, setelah 6 bulan bertunangan. Pernikahan mewah mereka disiarkan di televisi dan disaksikan oleh 750 juta orang di seluruh dunia dan menjadikannya sebagai salah satu pesta pernikahan kerajaan paling berkesan sepanjang masa. Pada 21 Juni 1982, lahir Pangeran William. Kemudian 15 September 1984, lahir Pangeran Harry. Namun Charles kecewa dengan kelahiran Harry karena dia menginginkan seorang putri. Setelah mendengar reaksi Charles, Diana mengaku sesuatu dalam dirinya mati dan itu menjadi awal menuju akhir pernikahan mereka. Setelah kelahiran Harry, semakin jelas bahwa Charles dan Diana bukan pasangan yang harmonis. Charles mulai berselingkuh dengan Camilla pada tahun 1986, yang pada akhirnya menciptakan skandal besar di seluruh dunia ketika berita itu ramai dipublikasikan media pada awal tahun 1990-an. Pada tahun 1992, Charles dan Diana memutuskan berpisah. Dikutip dari Richard Digest, dalam biografi Diana, Her True Story, in Her Own Words, terungkap Diana menyebut Camilla Parker Bowles sebagai orang ketiga dalam pernikahannya. Namun yang mengejutkan, suaminya sendiri tak berusaha menutupi perasaan cintanya kepada Camilla sejak awal pertunangan hingga sepanjang pernikahan dengan Diana. Konon, Charles dan Camilla punya nama panggilan sayang, Fred dan Gladys. 2 minggu sebelum menikah dengan Diana, Charles telah memberikan gelang untuk Camilla dengan inisial G dan F. Charles juga tampak mengenakan aksesori emas yang diukir dengan huruf C pada jamuan makan malam. Perasaan Charles yang mencolok kepada Camilla membuat Diana cemburu. Dia bahkan memberitahu kepada saudarinya sempat tidak ingin melanjutkan pernikahan dengan Charles. Namun saat itu, Diana sudah terlambat dan tak punya pilihan selain menikah dengan calon raja Inggris itu. Setelah menikah,
Diana bahkan mengaku pernah mendengar Charles menelpon Camilla ketika suaminya itu sedang mandi. Yang lebih memilukannya lagi, Diana juga sempat melihat foto Camilla jatuh dari buku harian Charles. Dan Charles baru mengaku selingkuh dengan Camilla untuk pertama kalinya pada 1994. Sepanjang pernikahannya yang bermasalah itu, Diana mengaku memiliki kehidupan seks yang buruk. Dia sempat mengalami depresi dan gangguan makan atau bulimia selama bertahun-tahun. Belum lagi hubungannya yang tak dekat dengan Ratu Elizabeth II lantaran Diana dianggap sebagai putri pemberontak, yang kerap melanggar protokol kerajaan. Akumulasi masalah tersebut membuatnya hampir bunuh diri. Saya sangat tertekan dan mencoba untuk memotong pergelangan tangan saya dengan pisau cukur, ujar Putri Diana. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.